Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Nando perlahan melangkahkan kakinya mendekati Mirna. Dia menatap keadaan Mirna yang sangat kacau dengan tatapan penuh rasa iba. Dia mencoba duduk di samping Mirna dan mengelus rambut panjang istrinya. Mirna yang merasakan sentuhan Nando, langsung mengangkat kepalanya dan menatap Nando. "Kau tidak apa-apa?" tanya Nando mengusap air mata Mirna. "Tidak, aku tidak apa-apa," ucap Mirna memalingkan wajahnya lalu menghapus air matanya. Mirna menarik napas pelan dan berusaha mengatur emosinya. Dia tidak boleh terlihat lemah di depan Nando. Dia harus kuat agar Nando tidak bisa meremehkannya. "Apa kau masih memikirkan ucapan Aksele dan Askara?" tanya Nando menatap lekat mata Mirna yang membengkak. Mendengar pertanyaan Nando, bukannya sadar dengan kesalahannya, Mirna malah tersenyum sinis. Mirna memang egois. Dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Dia hanya melihat kesalahan orang lain dan merasa jika dia yang paling benar. Hal itulah yang membuat Nando selalu merasa kesal kepadanya, walaupun dia juga sama. "Aku tahu aku telah salah karena telah menyakiti perasaanmu. Sebagai kepala keluarga seharusnya aku menjadi penyejuk keluarga kita. Tapi aku malah menghancurkan kebahagiaan kita." Melihat cara Aksele memperlakukan Alisa, aku sadar jika seorang istri tidak hanya membutuhkan materi, tapi juga waktu dan perhatian dari suaminya, ucap Nando penuh penyesalan. "Baru sadar, di mana kau selama ini?" tanya Mirna tersenyum sinis. "Kau tidak perlu mencari kesalahan orang lain, tanpa menyadari kesalahanmu. Karena jika kau terus melihat kesalahanku tanpa menyadari kesalahanmu, maka keluarga kita tidak akan pernah bahagia. Begitu juga denganku, lebih baik kita mengoreksi diri kita masing-masing terlebih dulu. Setelah kau menyadari kesalahanmu, maka kita akan bicara lagi," ucap Nando membuang napasnya kasar. Dia tahu jika dia terus berbicara, pasti mereka akan kembali bertengkar. Karena Mirna akan terus menyalahkannya dengan kata-kata pedas yang begitu menusuk hatinya. Dia tahu jika dia salah, tapi setidaknya Mirna juga harus bisa menjaga tutur katanya saat bicara dengannya. Karena sebagai kepala keluarga dia juga berhak untuk dihormati. Lebih baik kita introspeksi diri terlebih dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan pembicaraan kita. "Aku mau pergi," ucap Nando bangkit dari duduknya. "Kau mau kemana? Apa kau ingin menemui wanita itu?" tanya Mirna dengan mata yang berkaca-kaca. "Iya, aku ingin mengakhiri semuanya. Aku telah menyadari kesalahanku, dan aku akan mencoba memperbaiki semuanya. Demi kebahagiaan kedua putra kita," ucap Nando menatap Mirna. "Aku harap kau bisa menjaga sikapmu kepada menantu kita. Ingat, sama sepertimu, dia juga seorang wanita. Aku harap kau bisa menjaga tutur katamu kepadanya," ucap Nando kembali lalu melangkah kakinya meninggalkan Mirna. Mendengar ucapan Nando, Mirna hanya terdiam membisu. Dia menatap punggung Nando dengan tatapan kosong. Dia mulai mencerna ucapan Nando yang terus tergiang di pikirannya. Dia memang tidak menyukai Alisa, karena dia takut jika Alisa hanya ingin memanfaatkan Aksele. Terlebih lagi dia tidak tahu asal-usul Alisa. Indah duduk di depan meja rias sambil merias wajahnya. Dia mengoleskan bedak dan make up tipis agar kecantikannya semakin terpancar. Tubuh indahnya terlihat dengan jelas karena baju lingerie tipis berwarna hitam yang dia kenakan. Dia selalu berpenampilan seperti itu ketika Nando datang ke apartemennya. Caranya untuk membuat Nando selalu betah ketika berada di sampingnya. "Sayang, aku telah mengorbankan cinta dari putramu hanya untuk bisa bersamamu. Walaupun aku hanya mencintai hartamu, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu lepas dari genggamanku. Karena apa yang aku inginkan belum tercapai," gumam Indah tersenyum sinis sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Dia perlahan mengambil ponselnya. Dia melihat semua foto kebersamaannya dengan Askara dulu. Indah dan Askara adalah pasangan mantan kekasih. Dulu Askara sangat mencintai Indah, bahkan selalu menjadikan Indah sebagai prioritas utamanya. Walaupun Indah hanya datang kepada Askara saat dia membutuhkan uang saja. Hingga akhirnya Indah bertemu dengan Nando, pengusaha kaya yang kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Walaupun sudah tua dan lebih pantas menjadi ayahnya, akan tetapi Indah tetap merayunya. Karena bagi Indah uang adalah segalanya, dia tidak peduli pria itu tua ataupun muda, yang terpenting dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan dengan mudah.
Awalnya Indah tidak tahu jika Nando adalah papa Askara. Hingga akhirnya hubungannya dengan Nando terbongkar saat Askara memergoki mereka sedang bercinta di apartemen pemberiannya kepada Indah. Hancur, sungguh hancur hati Askara waktu itu. Dia melihat wanita yang sangat dia cinta sedang berada di bawah tubuh papa kandungnya sendiri. Bukannya merasa bersalah ataupun meminta maaf, Indah malah lebih memilih untuk menikah dengan Nando. Karena baginya menikah dengan Nando akan lebih baik daripada melanjutkan hubungannya dengan Askara. Karena semua harta yang dimiliki Askara adalah harta Nando. Jadi hidupnya akan jauh lebih mewah jika dia menikah dengan Nando. Walaupun hanya menjadi istri simpanan, akan tetapi Indah rela asalkan dia bisa hidup mewah dengan harta pemberian Nando. Kau semakin lama semakin tampan saja, sayang. Ingin sekali rasanya aku menikmati tubuh kekarmu itu, gumam Indah melihat foto kebersamaannya dengan Askara dulu. Saat sedang asik menatap foto Askara, tiba-tiba Indah mendengar pintu kamarnya yang terbuka. Dengan cepat dia menyimpan ponselnya dan menatap ke arah pria yang berjalan mendekatinya. Dia langsung melayangkan senyuman indahnya ketika melihat Nando berjalan mendekatinya. Sayang, akhirnya kau datang juga. Aku telah lama menunggumu, ucap Indah langsung memeluk manja Nando. Melihat aksi Indah, Nando hanya tersenyum kecil. Indah memang selalu menyambut kedatangannya dengan baik. Walaupun Indah hanya ingin memanfaatkannya, akan tetapi dia selalu tahu apa yang Nando inginkan. Tidak seperti Mirna yang selalu sibuk dengan dirinya sendiri tanpa pernah memperdulikan Nando. Memang Nando juga salah karena telah menyakiti hati Mirna dengan menyimpan wanita di belakangnya. Namun, sebagai seorang pria, dia juga ingin dihormati dan dihargai oleh istrinya. Aku lelah, aku mau mandi, ucap Nando dengan ekspresi datarnya. Baiklah, sayang, aku akan menyiapkan air hangat untukmu. Kau pasti lelah, kan? Ucap Indah tersenyum hangat, lalu melemparkan ciuman mesranya ke wajah Nando. Nando mengangguk kecil. Kau tunggu di sini ya. Biar aku siapkan air hangatnya terlebih dulu. Setelah itu aku ingin memberikan kabar bahagia untukmu. Ucap Indah tersenyum manja lalu melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandiri. Kabar bahagia, gumam Nando langsung merasakan firasat buruk. Dia membuang napasnya kasar dan berusaha menenangkan pikirannya. Dia harus ingat tujuannya datang menemui Indah. Dia harus menyelesaikan semuanya, demi keutuhan keluarganya. Dia tidak ingin keluarga yang telah dia bangun begitu lama akan jatuh ke dalam lubang kehancuran yang lebih dalam lagi. Sayang, sudah selesai. Kau mau mandi sendiri atau perlu aku temani? Tanya Indah melingkarkan tangannya di leher jenjang Nando. Aku mandi sendiri saja, lebih baik kau istirahat saja. Ucap Nando memalingkan wajahnya lalu melangkahkan kakinya menjauhi Indah. Melihat sikap Nando yang sangat dingin, Indah langsung memanyunkan bibirnya kesal. Dia sudah dandan secantik mungkin, akan tetapi dia malah dikacangin begitu saja. Tentu saja hal itu membuat Indah merasa kesal, akan tetapi dia harus tetap bersabar agar dia bisa menguasai Nando seutuhnya. Dia menghampaskan tubuhnya di ranjang sambil menunggu Nando selesai mandi. Setelah beberapa menit, akhirnya Nando keluar dengan menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Melihat tubuh kekar Nando yang begitu menggoda, Indah langsung tersenyum menggoda. Walaupun sudah berumur, akan tetapi Nando memiliki postur tubuh yang sangat menggoda. Bahkan di usianya yang sudah matang, aura ketampanan Nando masih terpancar dengan jelas. Kau sangat menggoda, sayang. Aku jadi ingin terus berada di sampingmu, ucap Indah dengan manja dan melingkarkan tangannya ke leher Nando. Dia langsung melancarkan aksi gilanya dengan mencium bibir Nando dan menyentuh bulu-bulu halus yang ada di dada bidang Nando. Sebelum terangsang dan melakukan hal yang lebih jauh lagi, Nando langsung melangkah mundur dan mengatur jaraknya dengan Indah. Melihat Nando yang menghindarinya, Indah langsung menatapnya dengan penuh kebingungan. Tidak biasanya Nando seperti ini. Kenapa kau menghindariku, Mas? Apa aku tidak terlihat menggoda lagi di matamu? Tanya Indah dengan mata berkaca-kaca. Maaf, aku harus mengenakan pakaianku terlebih dulu, ucap Nando datar lalu berjalan menuju lemari pakaiannya. Dia mengambil pakaiannya lalu pergi ke kamar mandi untuk mengenakannya. Indah hanya bisa diam sambil menatap nanar ke arah Nando. Dia langsung menghentakkan kakinya kesal lalu menghampaskan tubuhnya ke atas ranjang. Dia berusaha menarik napasnya dan berusaha tetap terlihat tenang. Dia harus ingat tujuannya untuk menikah dengan Nando.
Lagi pula dia harus melancarkan rencananya agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Askara duduk di ruang tamu sambil menatap jam tangannya. Jam kini telah menunjuk ke pukul 12 malam, akan tetapi Axele belum pulang juga sampai sekarang. Melihat Axele yang bekerja begitu keras tentu saja membuat Askara menjadi sangat cemas. Dia mengkhawatirkan keadaan adiknya yang harus membagi waktu sebaik mungkin. Di usianya yang masih sangat muda, Axele harus memikul tanggung jawab yang begitu besar. Hingga akhirnya dia mendengar suara motor Axele yang memasuki perkarangan mansion. Dengan cepat dia bangkit dari duduknya dan menghampiri Axele yang berjalan memasuki mansion mereka. Dengan seketika mata Askara langsung berkaca-kaca ketika melihat keadaan Axele yang begitu kelelahan. Penampilannya terlihat acak-acakan dan matanya juga terlihat sangat sayup. "Axele, kau kenapa?" tanya Askara langsung memeriksa suhu tubuh Axele. "Aku tidak apa-apa, Kak. Hanya kelelahan saja. Setelah istirahat pasti akan membaik," ucap Axele tersenyum hangat. Kakak sudah pulang?" tanya Alisa menghampiri Axele dan Askara. Seperti biasa, Alisa belum akan tidur jika Axele belum pulang. Dia dengan setia menunggu kepulangan Axele sambil belajar di kamarnya. Ketika mendengar suara motor Axele, dia langsung turun untuk menyambut kedatangan suaminya. Hal itulah yang membuat Axele semakin mencintainya. Ketika melihat senyuman indahnya rasa lelah Axele langsung sirna dengan seketika. "Kau belum tidur, kau jangan terlalu sering begadang untuk menungguku," ucap Axele mengacak-acak rambut Alisa. "Aku tidak akan bisa tidur tenang jika kakak belum pulang. Kakak belum makan, kan? Aku tadi sudah masak untuk kakak," ucap Alisa tersenyum. "Kak Askara sudah makan? Jika belum, ayo kita makan bersama," ucap Alisa menatap Askara yang berdiri di samping Axele. "Baiklah, ayo. Pasti kau sudah lapar, kan?" tanya Askara mendengar perut Axele yang berbunyi. "Ayo," ucap Axele tersenyum lalu merangkul Alisa dengan mesra. Mereka berjalan menuju ruang makan secara bersama-sama. Kebetulan Alisa masak banyak, jadi mereka bisa makan sepuasnya. Sesampainya di ruang makan Axele langsung menarik kursi untuk Alisa terlebih dulu. Walaupun lelah, akan tetapi dia tetap memberikan perhatiannya kepada Alisa. Askara hanya bisa tersenyum kecil melihat kebahagiaan Axele. Dia berharap jika Axele dan Alisa bisa bahagia untuk selamanya. Dia juga berharap agar keadaan keluarganya juga semakin membaik, setelah kesadaran Nando akan kesalahannya. Alisa melakukan tugasnya sebagai istri dan adik ipar yang baik. Dia melayani Axele dan Askara dengan sangat baik. Setelah mengisi piring Axele dan melengkapi semua keperluannya, Alisa juga mengisi piring Askara. Alisa adalah gadis yang sangat baik dan juga sopan. Namun, Askara merasa heran kenapa mamanya sangat membenci Alisa. "Kau adalah gadis yang sangat baik. Aku harap mama bisa segera bisa menerima kehadiranmu," ucap Askara menatap iba Alisa. Mendengar ucapan Askara, Alisa hanya tersenyum mengangguk. Setelah melayani Axele dan Askara, dia langsung mengisi piringnya sendiri. Mereka makan malam bersama sambil berbincang-bincang kecil. Askara langsung berpikir jika ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan masalah modal usaha untuk Axele. "Apa kau masih bekerja di kafe dan juga perusahaan Papa Birma?" tanya Askara menatap Axele. "Iya, Kak," ucap Axele. "Kenapa kau tidak berpikir untuk membuka bengkel otomotif sendiri?" tanya Askara. "Aku sedang mengumpulkan uang untuk itu, Kak. Tapi uangku belum cukup, karena aku ingin menyewa ruko agar aku dan Alisa bisa hidup mandiri di sana. Lagi pula untuk membuka bengkel otomotif itu sangat mahal," ucap Axele. "Kenapa kau tidak bekerja sama dengan perusahaan Papa saja?" tanya Askara memberikan ide. Mendengar ide dari Askara, Axele langsung terdiam. Dia memang tahu jika papanya adalah orang kaya. Bahkan untuk membuka bengkel otomotif yang sangat besar pun sangat mudah untuknya. Namun, Axele tidak mau terus direndahkan oleh kedua orang tuanya. Jika Axele bekerja sama dengan perusahaan papanya sama saja dia mengali kuburannya sendiri. Karena dia tahu jika kedua orang tuanya akan semakin semena-mena kepadanya. "Tidak, jika aku melakukan itu, maka sama saja aku membuktikan jika perkataan mereka terhadapku selama ini benar. Aku bisa mencari modalku sendiri," ucap Axele datar. Mendengar ucapan Axele, Askara memilih untuk diam. Dia akan memikirkan cara lain lagi untuk memberikan uang pemberian Nando kepada Axele. Sedangkan Alisa hanya diam mendengar percakapan mereka.
Dia tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan suaminya itu. Baiklah, kakak hanya tidak ingin kau bekerja seperti ini terus, ucap Askara menunduk lalu kembali melanjutkan makannya. Di saat mereka sedang asik makan bersama, tiba-tiba perut Alisa terasa mual. Dia menatap Axele yang sedang makan dengan lahapnya. Tidak mau melihat suaminya itu mengkhawatirkannya, Alisa berusaha untuk menahan dirinya. Dia berusaha terlihat sedang baik-baik saja. Namun, rasa mualnya semakin kuat, karena tidak tahan lagi. Alisa akhirnya bangkit dari duduknya lalu berlari ke kamar mandi belakang. Melihat itu, Askara dan Axele langsung saling lempar tatapan. Mereka menghentikan makan mereka lalu berjalan mengikuti Alisa. Huek, huek. Alisa memuntahkan seluruh isi perutnya di dalam kamar mandi. Kau kenapa, sayang? Tanya Axele memijit kecil leher Alisa. Coba kau kasih air hangat ini kepadanya, ucap Askara memberikan segelas air hangat kepada Axele. Axele langsung mengangguk kecil dan menerima air hangat pemberian Askara. Dia memberikannya kepada Alisa, dan membantu Alisa untuk memegang gelasnya. Dia melihat wajah Alisa yang pucat dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kau kenapa? Apa kau sedang tidak enak badan? Tanya Axele memeriksa suhu tubuh Alisa. Lebih baik kau bawa saja Alisa ke kamar. Besok kakak akan mengantarkan kalian ke rumah sakit, ucap Askara tersenyum. Terima kasih ya, sebentar lagi aku akan menjadi paman, ucap Askara memeluk Axele lalu pergi meninggalkan mereka sambil tersenyum bahagia. Melihat itu, Axele dan Alisa hanya menatap bingung ke arah Askara. Jujur mereka tidak mengerti dengan ucapan Askara. Axele berpikir kenapa Askara bisa sebahagia itu, padahal istrinya sedang sakit. Indah duduk diam menunggu Nando keluar dari kamar mandi. Dia memegang sebuah amplop di tangannya dan siap untuk melancarkan aksinya. Dia tidak mau usahanya selama ini sia-sia. Dia tidak akan membiarkan Nando mencampakkannya begitu saja. Dia harus mendapatkan Nando seutuhnya agar dia bisa menguasai seluruh harta kekayaan Nando. Tidak berselang lama, akhirnya Nando keluar dari kamar mandi dengan menggunakan setelan baju tidurnya. Dia melihat hari sudah larut malam, dia milih untuk beristirahat terlebih dulu dan berbicara dengan Indah besok pagi saja. Karena tubuhnya juga sudah sangat lelah dan ingin beristirahat secepatnya. Melihat Nando telah keluar, Indah langsung melayangkan senyuman manisnya. Melihat Indah yang terus berusaha menggodanya, Nando memilih untuk tidak mengubrisnya dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Maaf, aku sangat lelah, aku ingin istirahat terlebih dulu. Jika ada yang mau dibicarakan kita bicarakan saja besok pagi, ucap Nando lalu memejamkan matanya. Mendengar ucapan Nando, Indah menatap amplop yang ada di tangannya. Dia memilih untuk mengalah dan memberikan amplop itu besok saja. Dia menyimpan kembali amplop itu di laci mejanya, dan membaringkan tubuhnya di samping Nando. Indah melingkarkan tangannya di perut Nando dan meletakkan kepalanya di dada bidang sugar daddy itu. Mereka berdua memejamkan matanya hingga akhirnya mereka larut ke dalam mimpi mereka masing-masing. Keesokan paginya, burung-burung sudah berkicauan di luar sana menandakan jika matahari telah terbit. Cahaya matahari menerangi wajah cantik Indah yang masih tertidur dengan lelapnya. Dia mencoba meraba tempat tidur untuk mencari keberadaan Nando. Namun, dia tidak melihat ada jejak Nando di sana, sehingga dia langsung bangkit dari tidurnya dan menatap ke sekeliling kamarnya. Mas Nando di mana? Gumam Indah menatap ke sekeliling kamarnya yang terlihat kosong. Hingga akhirnya dia mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Dia melihat Nando keluar dari sana dengan menggunakan setelan jas lengkap. Indah melihat jam yang telah menunjuk ke pukul 7 pagi. Dia perlahan turun dari ranjangnya dan berjalan mendekati Nando yang sedang merapikan penampilan di depan cermin. Sayang, kenapa kau tidak membangunkanku? Tanya Indah dengan manja sambil memeluk Nando dari belakang. Melihat itu, Nando langsung melepaskan tangan Indah yang melingkar di perutnya. Indah langsung mengerutkan keningnya bingung melihat sikap Nando. Dia merasa jika Nando sedang menjauhinya. Berbagai pikiran yang tidak langsung melintas di dalam otaknya. Dia mengingat ucapan Axele yang mengatakan jika bukan hanya dia wanita yang pernah menjadi istri simpanan Nando. Dia merasa jika Nando menjauhinya karena Nando telah menemukan wanita yang jauh lebih baik darinya di luar sana. Kenapa kau seperti ingin menjauhiku? Apa kau sudah bosan denganku? Tanya Indah menatap Nando dengan mata berkaca-kaca. Dia berusaha untuk mengambil simpati Nando, karena dia belum siap untuk kehilangan semua kemewahannya.
Dia harus tetap menggenggam Nando sampai semua yang dia inginkan terwujud. Maaf, hubungan kita dimulai karena kesalahan. Maka, hubungan ini juga harus diakhiri agar kita bisa memperbaiki kesalahan kita masing-masing, ucap Nando menunduk. Apa, maksudmu apa? Kau ingin mengakhiri hubungan kita begitu saja? Ucap Indah membulatkan matanya terkejut mendengar ucapan Nando. Maafkan aku, tapi kau harus menerimanya, ucap Nando menatap Indah dengan tatapan dinginnya. Di saat kau siap menerimaku dengan statusku yang masih menjadi suami dan juga ayah dari kedua putraku, kau pasti sudah tahu konsekuensi ke depannya. Kau pasti sudah menyiapkan mentalmu ketika keluargaku datang untuk mengambilku kembali. Maaf, aku sangat menyayangi keluargaku. Jadi aku tidak mau keluargaku jatuh ke dalam lubang penderitaan yang lebih dalam lagi. Aku harus memperbaiki kesalahanku dan harus meninggalkanmu, ucap Nando menatap lekat netra mata Indah. Jadi kau hanya menganggapku sebagai kesalahan. Lalu apa artinya aku di matamu selama ini? Aku sudah mengorbankan semuanya untukmu. Bahkan aku meninggalkan Askara hanya untukmu, ucap Indah dengan emosi yang memuncak. Duar, bagaikan disambar petir di siang hari, perasaan Nando langsung hancur seketika mendengar ucapan Indah. Ternyata hubungannya dengan Indah bukan hanya menyakiti hati Mirna istrinya, akan tetapi juga perasaan Askara putranya. Dia tidak tahu jika Indah adalah kekasih dari putranya sendiri. Apa, jadi kau, ucap Nando mengusap wajahnya kasar. Iya, aku adalah mantan kekasih putramu. Dia melihat kita sedang bergulat mesra di kamar ini dengan mata kepalanya sendiri. Itulah sebabnya dia mengakhiri hubungan kami dan membiarkan aku hidup bersamamu. Tapi kau malah mencampakkanku seperti ini, ucap Indah menatap geram Nando. Maaf, aku harus pergi, ucap Nando melangkahkan kakinya meninggalkan Indah. Kau tidak bisa pergi begitu saja, karena aku sedang mengandung anakmu. Di rahimku sedang ada janin yang berasal dari benihmu, ucap Indah dengan lantang. Apa, tidak mungkin, ucap Nando menghentikan langkahnya sambil menatap datar Indah. Mendengar ucapan Nando, Indah langsung tersenyum sinis sambil menatap Nando dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka jika kata-kata yang sangat menyakitkan itu keluar dari mulut Nando. Kenapa? Apa kau tidak percaya? Ini buktinya, ucap Indah mengambil amplop yang dia simpan di laci lalu melemparkannya tepat di wajah Nando. Kau baca saja sendiri, ucap Indah menitikkan air matanya lalu duduk di sudut ranjang sambil menangis kesegukan. Nando memungut amplop yang tergeletak di lantai itu lalu membuka isinya. Dia menatap kertas itu dan membacanya dengan teliti. Di sana dengan jelas tertulis jika Indah sedang mengandung selama 3 minggu. Berulang kali dia membaca surat itu dan hasilnya tetap saja. Dia perlahan membuang napasnya kasar sambil meremas kertas yang ada di tangannya. Aku akan bertanggung jawab akan bayi dalam kandunganmu. Aku akan memenuhi semua kebutuhannya, dan memberikan fasilitas yang baik untuknya. Tapi kau harus pergi dari kehidupanku, ucap Nando menatap tajam Indah. Apa aku dan anakku akan mendapatkan hal seperti Mirna dan kedua putramu? Tanya Indah. Maaf, kau tidak akan bisa mendapatkan hak yang sama seperti mereka. Karena Mirna telah menemaniku sejak lama dan dia adalah istri sahku. Beda dengan dirimu, ucap Nando dengan tegas. Bersambung dulu ya teman-teman.